Baik, transaksi selanjutnya adalah transaksi 6, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2018. Seperti biasa ya, di sini kalian tulis tanggalnya ya, bulan, kemudian tahun, kemudian tanggal ya. Juga jangan lupa ini ceritanya jurnal kita halaman ke-1. Oke, menerima kas dari jasa yang kita berikan mulai tanggal 1 sampai 13 Juni senilai 6 juta rupiah. Jadi maksud transaksi ini adalah kita menerima uang secara tunai dari jasa yang sudah kita berikan. Nah, karena kita menerima uang, berarti kas kitanya bertambah ya. Nah, kenapa kas kita bertambah? Dari apa kas kita bertambah? Yaitu dari jasa yang sudah kita berikan. Nah, jasa yang sudah kita berikan itu masuk ke dalam pendapatan jasa. Sehingga transaksi tanggal 14, transaksi ini menyebabkan kas kita bertambah. Nah, kas itu adalah aset. Kalau aset nambah, itu simpannya di debit karena bertambah ya. Nah, pendapatan kita juga bertambah karena kita sudah memberikan jasa kita. Sehingga di debitnya adalah kas 6 juta rupiah dan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa kita simpan di kredit? Karena pendapatannya bertambah. Nah, pendapatan itu bertambah akan kita simpan di kredit kalau bertambah ya. Tapi kalau pendapatan berkurang, kita simpannya di debit. Nah, sekarang kan pendapatannya nambah, bukan berkurang ya, karena kita sudah bekerja. Sehingga pendapatan akan kita simpan di kredit. Di debitnya adalah kas. Sehingga jurnal transaksi nomor 6 tanggal 14 Juni ini akan kita catat dengan kas pada pendapatan jasa atau kas di debit 6 juta, pendapatan jasanya di kredit 6 juta. Oke, jadi sekali lagi pendapatan jika bertambah di kredit ya. Nah, transaksi tanggal 14 Juni ini bertambah bukan berkurang ya. Oke. Kemudian transaksi 7 atau transaksi tanggal 20 Juni ya, membayar sisa sewa mobil Golf dari transaksi tanggal 4 Juni. Oke, yang ini mohon maaf belum teredit ya. Transaksi ini menyebabkan utang kita berkurang karena kita membayar ya. Dari yang tadi kita punya utang 2.500.000. Nah, kita bayar nih sisa utangnya di tanggal 20 Juni. Karena kita membayar utang, berarti utang kita berkurang ya. Yang tadinya kita punya utang, utang kita berkurang. Utang usaha itu kalau berkurang disimpannya di debit atau kita tulis di debit. Mengapa utang usaha kalau berkurang di debit? Karena utang usaha itu kan kalau nambah di kredit. Nah, kalau utang usahanya berkurang ya berarti kebalikannya. Kita simpan di kolom debit sebesar 2.500.000. Oke, referensinya sama seperti tadi karena kita pernah menulis utang usaha dengan 21, berarti kita tulis juga di sini 21. Nah, kreditnya apa? Kreditnya karena kita membayar utang berarti kasnya berkurang. Sehingga kasnya kita simpan di kolom kredit. Sehingga sekarang jurnal di tanggal 20 Juni itu adalah debitnya utang usaha, kreditnya adalah kas ya sebesar 2.500.000. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk transaksi selanjutnya di tanggal 23 Juni ya. Tanggal 23 Juni perusahaan mengirim tagihan kepada pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Oke, transaksi tanggal 23 ini ceritanya kita sudah bekerja tapi belum dibayar. Nah, karena kita sudah kerja tapi belum dibayar, berarti memunculkan tagihan. Dengan kata lain, tagihan perusahaannya bertambah karena belum dibayar. Tagihan atau piutang itu adalah aset, ya. Tagihan atau piutang itu adalah aset. Nah, ingat kalau aset bertambah itu harus kita simpan di debit. Ya, kalau aset bertambah kita simpan di debit. Oke. Nah, transaksi 23 ini jelas menambah aset kita, namanya tagihan. Bahasa lain dari tagihan adalah piutang. Sehingga tanggal 23 debit kitanya adalah piutang usaha dan akan kita tulis di debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan jasa. Kita tulis di kredit. Kenapa pendapatan jasa? Karena kita
memperoleh pendapatan sebenarnya dari pekerjaan yang sudah kita berikan, namun belum dibayar. Artinya berarti kita sudah punya pendapatan, ya. Masih ingat? Pendapatan kalau bertambah itu dikredit. Pendapatan kalau bertambah dikredit. Pendapatan kalau bertambah di debit. Pendapatan kalau berkurang berarti sebaliknya, yaitu di debit. Nah, sehingga jurnal di tanggal 23 Juni ini debitnya adalah piutang usaha karena nambah asetnya dengan nama piutang usaha. Di kreditnya adalah pendapatan jasa karena pendapatan itu kalau bertambah harus disimpan di kredit. Nah, nomor referensinya 41 karena pendapatan itu ada di kelompok keempat, ya, ada di kelompok keempat. Sehingga kita tulis depannya harus angka 4. Di belakangnya Anda bebas lah ya. Nah, di sini kita tulis nomor 1. Oke. Kemudian bagaimana transaksi selanjutnya gitu ya. Nah, ceritanya ada transaksi kembali di tanggal 25 Juni 2018 ya. Oke. Apa transaksinya? Menerima kas atas pembayaran utang wesel atau wesel tagih ya. Oke, apa itu wesel tagih atau piutang wesel yang pernah dipelajari waktu di kelompok akun? Piutang wesel itu adalah janji dari pihak lain atau janji dari orang yang punya utang ke kita. Kalau orang punya utang ke kita, berarti kita punya piutang ke orang lain ya. Nah, kita nerima nih janji dari orang lain. Nah, berarti kita tuh pernah menerima janji orang lain untuk bayar. Nah, si orang itu tanggal 25 membayar janjinya tadi gitu ya. Nah, karena dia membayar janjinya, berarti uangnya kita terima. Sehingga tanggal 25 ini jurnalnya adalah kita menerima kas ya. Kita menerima kas dan di kreditnya adalah tagihan kitanya berkurang. Jadi tagihan dalam bentuk weselnya berkurang karena sudah dilunasi. Karena sudah dilunasi oleh si pemberi utang tadi. Ya, jadi kasnya nambah sebagai aset bertambah, ya. Dan di kreditnya adalah piutang wesel kitanya atau tagihan kitanya berkurang. Nah, tagihan ini anak-anak aset. Kalau tagihan ini berkurang atau aset ini berkurang, ya harus disimpannya di kolom kredit karena ini adalah aset ya. Sehingga jurnalnya adalah kasnya nambah di debit, kreditnya aset berkurang dengan nama piutang wesel. Nah, piutang wesel itu piutang sekali lagi ya, tapi piutang yang ada janji dari orang mau bayarnya kapan ya, sehingga kita simpannya di kolom kredit. Oke. Kemudian bagaimana transaksi selanjutnya ya? Yaitu transaksi yang terjadi di tanggal 28 Juni. Oke, bagaimana transaksinya? Misalnya membayar beban rupa-rupa sebesar 350.000. Membayar. Kata-kata kalau membayar jelas berarti kasnya berkurang. Nah, kas itu aset. Kalau aset berkurang kita simpan di kredit. Untuk apa kita bayar? Untuk bayar beban. Sehingga di debitnya pasti beban yang kita bayar tadi. Kenapa bebannya ada di debit? Karena beban itu kalau nambah ya harus di debit, gitu ya. Kenapa nomor 5 depannya? Karena beban itu kelompok 5 dan di belakangnya Anda bebas. Di sini saya menulisnya 9 karena beban rupa-rupa itu biasanya nggak teridentifikasi ya apa gitu. Kemudian bagaimana transaksi selanjutnya gitu ya. Nah, transaksi selanjutnya ada transaksi di tanggal 30 Juni. Misalnya 30 Juni ini menerima kas dari jasa yang telah diberikan. Jadi kita nerima uang lagi dari jasa yang telah kita berikan atau dari pekerjaan yang telah kita selesaikan. Jelas ini nambah uang lagi, yaitu nambah kas kita, sehingga kasnya kita simpan lagi di debit karena bertambah ya kasnya. Kas itu kan aset. Dan di kolom kreditnya jelas bertambahnya karena kita memberikan jasa. Mohon maaf, karena kita memberikan jasa. Sehingga di kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke, sekali lagi pendapatan itu kalau nambah di kredit ya, nambah. Ini jelas nambah. Kenapa nambah? Karena kita sudah bekerja. Sehingga debitnya adalah kas 4.500.000, kreditnya adalah pendapatan jasa 4.500.000. Jangan lupa nomor referensinya ditulis lagi, kemudian
Ini juga kita tadi sepakat, pendapatan itu pasti depannya 4 karena masuk ke dalam kelompok nomor 4 ya. Dan satunya adalah urutan untuk pendapatan jasanya. Oke. Kemudian bagaimana transaksi selanjutnya ya? Transaksi selanjutnya adalah membayar beban telepon dan listrik. Nah, beban telepon dan listrik ini bisa masuk ke dalam satu kelompok beban yang kita sebut dengan beban utilitas ya. Oke. Nah, transaksi ini menyebabkan aset kita dan nama kasnya berkurang karena kita bayar lagi. Sehingga kasnya kita simpan di kredit lagi gitu ya. Oke, berkurang untuk apa? Sudah jelas berkurangnya untuk membayar beban ini yang kita sebut yaitu beban utilitas. Jadi listrik, air, telepon itu biasanya kita masukkan ke dalam beban utilitas ya. Nah, sehingga kas kitanya berkurang, kita simpan di kredit, sudah pasti di debitnya adalah beban. Nah, karena apa? Karena bayar beban. Oke, bebannya apa? Bebannya adalah untuk utilitas yang di dalamnya ada telepon dan listrik. Oke, nomornya 5 karena beban itu kelompok 5. Ya, 4 di sini adalah urutan untuk beban utilitasnya itu sendiri ya. 5 ini untuk kelompok bebannya, 4 adalah urutan untuk beban utilitasnya di dalam kelompok beban itu sendiri. Oke. Nah, kemudian transaksi selanjutnya lagi masih di tanggal 30 gitu ya. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 1.230.000. Berarti membayar lagi sudah jelas. Kasnya berarti berkurang lagi, kita simpan di kredit lagi. Bayar untuk apa? Di sini jelas bayar untuk gaji atau bayar untuk beban gaji. Sehingga di debitnya muncul lagi beban, tapi namanya beban gaji, ya. Sehingga di debitnya beban gaji 1.230.000, di kreditnya adalah kas. Nah, beban tetap nomor depannya pasti 5. Nah, untuk beban gaji kita beri nomor 1. Oke, ya. Kemudian transaksi selanjutnya di tanggal 30, menerima kas atas pembayaran wesel. Nah, seperti yang tadi, menerima kas dari wesel tagih. Jadi menerima kas dari wesel tagih atau piutang wesel. Sehingga Anda akan menjualnya dengan kasnya di debit karena kita menerima uang dan di kreditnya adalah piutang wesel. Mengapa piutang wesel? Karena piutangnya dilunasi oleh orang yang memiliki hutang ke kita. Atau dengan kata lain, piutang kitanya sudah dilunasi oleh orang lain ya. Kan kalau kita punya piutang berarti orang punya utang ke kita ya. Sekali kalau kita punya piutang ke orang, berarti orang punya utang ke kita. Nah, ini dilunasi oleh mereka sehingga kita punya kas nambah, tapi tagihan kitanya menjadi berkurang. Nah, tagihan ini adalah aset sehingga kita simpan di kredit. Oke, ya. Nah, kemudian transaksi selanjutnya adalah tanggal 30 Juni perusahaan menghitung seperti yang tadi pernah di persamaan akuntansi, menghitung perlengkapan terakhir. Nah, ternyata dari hitungan mereka yang sudah terpakai perlengkapannya 1.500.000. Jadi dari perlengkapan yang ada itu ternyata sudah terpakai 1.500.000. Nah, di akuntansi kalau kata-kata terpakai berarti itu sudah jadi beban. Nah, dengan kata lain, transaksi ini menunjukkan kalau ada beban perlengkapan karena perlengkapannya sudah terpakai sehingga muncul beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan itu jadi beban. Masih ingat beban kalau bertambah di debit. Sehingga di debit kita adalah beban perlengkapan karena bertambah bebannya. Dan di kreditnya bukan kas karena kita nggak bayar. Tapi di kreditnya ada perlengkapan karena mengurangi perlengkapan ini sendiri. Sehingga di kreditnya adalah perlengkapan. Sehingga si aset kitanya berkurang. Nah, aset berkurang masih ingat disimpan oleh kita di kolom kredit. Sehingga jurnal di tanggal 30 selanjutnya adalah beban perlengkapannya 1.500.000 karena terpakai. Kemudian perlengkapannya di kredit karena juga terpakai dan berkurang.